Ya, baik, saudara-saudara semua, kita akan belajar hari ini dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari surat 1 Petrus dan sekarang kita memasuki bagian yang ke-11, ya. Bagian yang ke-11 dan tema kita adalah kelahiran kembali dan kasih persaudaraan. Nah, kalau saudara-saudara ingat bahwa sebelumnya ini pada bagian yang ke-10 kita bahas khusus tentang kasih persaudaraan. Nah, di dalam pembahasan tentang kasih persaudaraan itu, saya menunjukkan atau membahas 3 hal terkait dengan kasih persaudaraan. Nah, yang pertama adalah bahwa kasih persaudaraan itu bersumber dari hidup yang disucikan. Jadi kalau kita disucikan dengan firman, maka kita bisa mengamalkan kasih persaudaraan. Yang kedua, kasih persaudaraan itu harus tulus, bukan pura-pura, tidak memakai topeng. Dan yang ketiga adalah kasih persaudaraan itu harus sungguh-sungguh dengan segenap hati. Nah, itu yang sudah kita bahas pada bagian yang sebelumnya. Lalu memasuki ayat yang ke-23, Petrus masih berbicara lebih lanjut tentang kasih persaudaraan, di mana dia menghubungkan pengamalan akan kasih persaudaraan itu dengan satu hal penting, yaitu soal kelahiran kembali. Kalau saudara lihat di dalam ayat 23, itu dibilang begini, karena kamu telah dilahirkan kembali. Adanya kata karena itu menunjukkan bahwa pembahasan tentang hal sebelumnya, yaitu kasih persaudaraan itu belum selesai. Dengan kata lain, ayat 23 ini masih sambungan dengan yang sebelumnya. Seorang penafsir namanya Thomas Schreiner, dia bilang begini, kata karena yang dalam bahasa Yunani anagegenemenai menegaskan bahwa kelahiran baru adalah fondasi yang memungkinkan orang percaya mengasihi dengan tulus. Tanpa karya ilahi ini, kasih manusia akan tetap egois dan rapuh. Jadi maksudnya adalah bahwa di sini kita bisa melihat bahwa Petrus menghubungkan kasih persaudaraan ini dengan masalah kelahiran kembali. Kalau begitu sebenarnya apa yang mau Petrus katakan? Petrus ingin menunjukkan bahwa kasih persaudaraan yang sejati tidak mungkin terjadi tanpa adanya kelahiran kembali di antara atau yang terjadi pada kita. Kalau dalam ayat 22 kita diperintahkan untuk saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. Tapi dalam ayat 23 Petrus mundur satu langkah dan menegaskan bahwa kasih seperti itu hanya mungkin tumbuh dari hidup yang telah dibaharui, yang berasal dari benih ilahi, yaitu firman Allah yang kekal. Dengan kata lain, kelahiran kembali sebenarnya adalah dasar rohani yang memungkinkan kita orang percaya itu hidup dalam persaudaraan yang murni dan konsisten. Tanpa kelahiran baru, kasih tidak akan bersifat ilahi. Kasih hanya paling-paling kasih manusiawi, terbatas, pura-pura, atau hanya bergantung pada suasana hati saja. Tapi kalau orang dilahirkan kembali, maka dia memiliki sumber kasih yang baru, sumber kasih yang kekal. Karena itulah, maka karena dia telah menerima hidup baru, dan hidup baru itu dimulai dari kelahiran baru. Jadi seolah-olah Petrus mau berkata begini, kamu bisa mengasihi dengan tulus dan sungguh-sungguh bukan karena kamu hebat, bukan karena kamu mampu, bukan karena kamu bisa, tapi karena kamu sudah mengalami kelahiran baru. Melalui firman itulah yang menyebabkan kamu bisa mengasihi orang lain. Nah, jadi di situ Petrus menghubungkan antara mengamalkan kasih persaudaraan dengan kelahiran baru. Lalu mulai ayat 23b sampai ayat 25, dia mulai menjelaskan lebih dalam soal kelahiran baru. Nah, sekarang mari kita perhatikan ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Petrus bilang begini, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Nah, jadi kita bisa lihat. Jadi logikanya begini. Pertama kan dia bilang, kamu harus mengamalkan kasih persaudaraan. Tapi setelah itu dia bergerak.
Kamu tidak bisa mengamalkan kasih persaudaraan kalau kamu belum dilahirkan kembali. Nah, setelah itu dia jelaskan tentang kelahiran kembali. Karena itulah maka hari ini kita akan belajar soal kelahiran kembali ini dalam hubungan dengan kasih persaudaraan. Nah, saya akan bahas beberapa hal. Sekarang mari kita lihat pertama adalah apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali itu apa sih? Nah, dilahirkan kembali itu berasal dari kata Yunani anagenao. Dan kata anagenao ini itu dari dua kata, yaitu ana yang artinya kembali atau ulang, dan yang kedua adalah genao, yaitu melahirkan. Jadi anagenao itu artinya melahirkan ulang atau dilahirkan ulang, dilahirkan kembali. Secara harfiah dilahirkan dari atas, yang menunjuk pada Tuhan yang melahirkan kita. Nah, saudara-saudara semua, kita semua ini kan sudah mengalami kelahiran pertama, yakni kelahiran fisik atau kelahiran jasmani dari orang tua kita. Makanya kita punya ulang tahun tuh kan ya. Kalau saudara ulang tahun 15 Mei, maka saudara dilahirkan secara jasmani 15 Mei. Ulang tahunmu 7 Oktober, maka kamu dilahirkan secara jasmani 7 Oktober. Tapi waktu kita dilahirkan secara jasmani itu kan kita sudah jadi orang berdosa. Lalu akhirnya hidup kita itu kita mulai berdosa. Maka dosa itu membuat kita mati secara rohani. Jadi jasmani kita hidup, tapi rohani kita tuh mati. Coba lihat Efesus 2 ayat 1. Efesus 2 ayat 1 berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu sudah mati. Nah, jadi orang yang berdosa itu dia mati secara rohani. Nah, tidak peduli dia masih bernapas, ganteng, cantik, rambut merah atau bagaimana. Tapi secara rohani dia sudah mati. Kolose pasal 2 ayat 13 bilang begini. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaran. Ini kan Paulus menunjuk kepada orang yang sudah percaya. Maka dia bilang dahulu kamu mati oleh pelanggaran. Maka sebenarnya kita bisa melihat bahwa semua orang berdosa itu memang telah mengalami kematian. Dan sebagai orang yang mengalami kematian rohani, kalau orang mengalami kematian jasmani, maka dia tidak bisa merespon apa-apa secara jasmani. Coba kalau ada mayat di situ putus napas, ada mayat. Coba kira-kira kasih seibabi dia respon tidak? Kasih goyang-goyang seibabi juga dia tidak bergerak. Kasih uang 1 koper, apakah dia bergerak? Tidak juga. Dikili-kili juga, tidak juga. Ya, dikasih sate ayam juga, tidak. Pokoknya namanya sudah mati, maka dikasih apapun tidak bisa berespon sama sekali. Itu secara jasmani. Tapi kalau orang matinya secara rohani, maka dia tidak bisa merespon apa-apa yang bersifat rohani. Maka dikasih doa pun tidak bisa merespon, dikasih firman Tuhan juga tidak merespon, dikasih apapun, ya diinjili juga tidak bisa merespon apapun. Kenapa? Karena secara rohani dia sudah mati. Nah, bagaimana supaya dia bisa merespon hal-hal yang rohani, terutama dia merespon terhadap firman Tuhan, dia merespon terhadap Injil? Maka hal pertama yang harus terjadi adalah orang itu perlu dilahirkan kembali, ya, atau dilahirkan ulang. Dengan dilahirkan kembali, maka dia menjadi manusia baru. Maka sekarang setelah dilahirkan kembali, barulah dia bisa merespon Injil. Dia bisa merespon jalan keselamatan melalui Yesus. Sehingga pada akhirnya dia diselamatkan atau dia melihat kerajaan Allah. Tanpa kelahiran kembali, maka orang tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah. Seperti yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak akan melihat kerajaan Allah. Maka kelahiran kembali ini pengalaman rohani di mana seseorang menerima hidup baru dari Allah. Yang berbeda dengan hidup jasmani yang kita terima dari Bapa Mama. Ini adalah transformasi secara batinia yang mengubah seseorang jadi ciptaan Allah, ciptaan baru. Makanya Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bilang, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Nah, maka di sini kita bisa melihat, kalau begitu dengan penjelasan ini,
Sebenarnya dilahirkan kembali itu apa? Atau lahir baru itu apa? Dilahirkan kembali tidak sama dengan bertobat. Tidak sama dengan percaya. Karena orang harus dilahirkan kembali baru dia bisa percaya. Harus dilahirkan kembali baru dia bisa bertobat. Dilahirkan kembali baru dia bisa dengar Injil. Dilahirkan kembali baru dia bisa terima Yesus. Kalau begitu dilahirkan kembali itu tidak sama dengan terima Yesus. Seorang teolog namanya Wayne Grudem, dia bilang begini, kelahiran baru bukanlah perbaikan moral, tapi kreasi, ciptaan baru oleh Roh Kudus. Ini adalah prasyarat untuk iman, bukan hasil dari iman. Jadi bukan iman yang menghasilkan kelahiran baru, tapi kelahiran baru yang menghasilkan iman. Bukan saya beriman makanya saya dilahirkan kembali, bukan. Saya dilahirkan kembali makanya saya bisa beriman. Nah, saudara-saudara semua, saudara kan tidak usah diragukan lagi bahwa kita semua sudah mendapatkan kelahiran pertama kan, yaitu waktu dari papa mama kita, waktu ulang tahun kita. Tapi apakah kalian semua, apakah kita semua sudah mengalami kelahiran baru atau tidak? Kita sudah dilahirkan kembali atau tidak? Tandanya gampang adalah bahwa kalau saudara sudah bisa sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, artinya saudara sudah dilahirkan kembali. Tapi ingat, dilahirkan kembali tidak sama dengan menjadi Kristen. Karena banyak orang pikir sudah jadi Kristen, tapi dia sudah dilahirkan kembali. Tidak. Karena ternyata orang bisa jadi Kristen hanya karena tradisi, hanya karena warisan keluarga. Dan itu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Hanya mereka yang dilahirkan kembali secara rohani, baru mereka bisa melihat kerajaan Allah. Karena itu kita tidak boleh puas hanya karena kita jadi Kristen. Tidak boleh puas hanya karena kita sudah dibaptis. Tidak boleh puas hanya karena kita sudah ditabisidi, katekisasi. Tidak boleh puas hanya karena kita sudah aktif melayani. Tapi yang paling penting adalah apakah saudara sudah mengalami kelahiran atau dilahirkan kembali atau tidak. Dalam hubungan dengan mengamalkan kasih persaudaraan itu bukan sekedar sikap sosial atau etika komunitas, bukan. Itu adalah buah dari hidup yang sudah dibaharui melalui kelahiran baru. Maka orang-orang yang sungguh-sungguh lahir baru, kan sudah dibaharui dari dalam. Maka pasti kasihnya yang keluar, itu kasih persaudaraan juga kasih yang betul-betul terhadap saudara seiman. Kalau orang mengaku lahir baru, tapi hatinya terlalu dingin pada orang lain. Sekarang gini ya, kalau saya dilahirkan baru, saya sudah dilahirkan kembali, lalu saudara dilahirkan kembali, maka saya melihat saudara sudah berbeda. Kenapa? Karena kita sama-sama dilahirkan kembali dan kelahiran kembali itu menghasilkan kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan lahir di hati saya untuk saudara. Kasih persaudaraan lahir di hati saudara untuk saya. Maka kita dua pasti akan saling mengasihi. Dengan kasih ilahi, bukan kasih yang pura-pura. Bukan kasih yang setengah hati. Tapi kasih yang sungguh-sungguh. Kalau begitu, kelahiran baru menciptakan keluarga rohani. Dan kasih adalah tanda bahwa kita benar-benar telah menjadi bagian dari keluarga itu. Ya, jadi itu pengertiannya dilahirkan kembali. Sekarang yang kedua, siapa yang melahirkan kita kembali? Dalam kelahiran jasmani, kita dilahirkan oleh orang tua kita secara jasmani. Oleh papa dan mama. Lihat Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan dari darah atau dari daging, pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Maksudnya keinginan seorang laki-laki itu apa? Ya, itu adalah keinginan ketika ayah kita berhubungan seks dengan ibu kita, makanya melahirkan kita kan. Itulah kelahiran pertama. Itulah kelahiran jasmani, di mana kita diperanakan dari darah dan daging. Karena kita mewarisi darah dan daging dari orang tua kita. Tapi dalam kelahiran kembali atau kelahiran kedua, kelahiran rohani, kita bukan dilahirkan secara jasmani, tapi dilahirkan secara rohani dari pihak Allah. Lihat Yohanes 1 ayat 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan darah daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Berarti kelahiran kembali itu dari Allah. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah yang telah melahirkan
kita kembali. Dari Allah. Lalu 1 Yohanes pasal 5 ayat 1. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia, yang melahirkan, mengasihi dia juga yang lahir daripadanya. Maka kelahiran kembali ini adalah kreasi, pekerjaan Allah. Dari pihak Allah. Tapi kan kita kalau bicara soal Allah, kan kita percaya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kalau begitu di dalam proses kelahiran kembali, itu lebih dikaitkan kepada siapa? Bapakah atau Anak atau Roh Kudus? Nah, ini lebih dikaitkan dengan pribadi ketiga dari Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Perhatikan Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu dia telah menyelamatkan kita, karena rahmatnya oleh permandian, kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan, siapa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang membuat kelahiran kembali terjadi. Lalu Yohanes 3 ayat 5. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, saudara perhatikan tetap di ayat ini ya. Lihat, dilahirkan dari air dan roh. Roh itu pasti Roh Kudus. Tapi air itu apa? Banyak orang salah tafsir ayat ini dan mereka pikir air itu adalah baptisan. Jadi harus dibaptis dulu baru bisa masuk kerajaan Allah, terutama baptis selam baru masuk kerajaan Allah. Itu salah. Ya, karena dilahirkan dari air dan roh. Kata dan di situ bahasa Yunani kai memang pada umumnya berarti dan, tapi juga bisa berarti yaitu. Jadi maksudnya adalah seorang dilahirkan dari air. Air itu apa? Air itu adalah simbol dari Roh Kudus. Jadi maksudnya air dan roh itu menunjuk pada Roh Kudus. Sehingga dari sini kita bisa tahu bahwa memang kelahiran kembali itu dari pihak Allah. Tapi itu lebih dikaitkan dengan pekerjaan Roh Kudus yang melahirkan kita kembali. Nah, mungkin muncul pertanyaan di sini. Apakah dilahirkan kembali ada peran kita sebagai manusia supaya kita dilahirkan kembali? Apakah saya bisa membuat sesuatu supaya saya dilahirkan kembali? Sama sekali tidak bisa. Sama seperti waktu saudara lahir dari papa dan mama, saudara tidak berperan apa-apa di dalam kelahiran itu kan? Saudara tidak minta dilahirkan, saudara tidak mau dilahirkan, saudara tidak pilih tempat dilahirkan, saudara tidak bisa memilih dilahirkan oleh siapa, dilahirkan dengan cara bagaimana, cara normal kah, cara sesar kah, cara biasa kah, cara luar biasa kah, cara normal kah, cara abnormal kah? Kan saudara tidak bisa menentukan itu. Begitu juga secara rohani. Kita tidak punya peranan di dalam kelahiran kembali kita. Kalau begitu kelahiran kita itu sifatnya monergistik. Kalau ada istilah monergistik dan sinergistik. Sinergistik itu artinya dua pihak bekerja. Tapi monergistik itu satu pihak bekerja. Misalnya, bagaimana sih supaya saya bisa paham firman? Roh Kudus menolong saudara paham firman. Tapi kalau saudara nggak baca Alkitab, bagaimana bisa? Maka saudara juga harus ada bagian. Baca Alkitab, baru Roh Kudus kasih pencerahan. Kalau begitu supaya mengerti firman, maka itu sifatnya sinergistik. Ada sinergi antara saya yang baca Alkitab dengan Roh Kudus yang buka pikiran saya. Itu namanya sinergistik. Tapi dilahirkan kembali, itu monergistik. Hanya pihak Tuhan yang bekerja. Sekarang coba lihat Yohanes 3 ayat 8. Angin bertiup kemana dia mau. Dan engkau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana dia datang atau kemana dia pergi. Lalu dibilang, demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Dalam ayat ini, Yesus memakai ilustrasi angin. Yang dalam bahasa Yunani adalah pneuma. Kata yang juga berarti roh. Untuk menggambarkan bahwa karya Roh Kudus dalam melahirbarukan atau melahirkan seseorang kembali, itu bebas, berdaulat, tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Seperti manusia tidak bisa mengendalikan angin. Kita hanya bisa melihat hasilnya. Seperti, tahu-tahu orang ini sudah berubah ya. Berarti tiba-tiba dia sudah lahir baru. Tapi kita tidak bisa mengatur dan memprediksi prosesnya. Sama seperti angin yang bertiup kemana dia mau. Begitulah roh bekerja menurut kehendaknya sendiri. Bukan karena dorongan, bukan karena usaha, dan bukan karena keputusan manusia.
seorang penafsir namanya Donald Carson. Dia bilang begini, dia menafsirkan Yohanes 3:8. Dalam Yohanes 3:8, Yohanes 3:8 menggambarkan kelahiran baru sebagai karya misterius roh yang tidak bisa diprediksi atau dikendalikan manusia. Ini menegaskan anugerah Allah yang mutlak. Jadi, kelahiran kembali sepenuhnya inisiatif karya ilahi, bukan campur tangan manusia. Makanya dalam Yakobus 1 ayat 18 dia bilang, atas kehendaknya sendiri dia telah menjadikan kita. Menjadikan kita di sini ini tidak bicara tentang waktu manusia diciptakan Adam dan Hawa, bukan. Konteksnya dan kata Yunani yang dipakai itu jelas menunjuk pada menjadikan kita dalam artian melahirkan kita kembali. Proses kelahiran kembali. Itu atas kehendaknya sendiri. Karena itu sadarilah bahwa keselamatan kita karena kita telah dilahirkan kembali itu bukan usaha kita. Melainkan murni anugerah dari Allah. Dan ini seharusnya membuat kita rendah hati dan bersyukur. Bukannya menjadi sombong secara rohani. Jika Allah yang melahirkan kita kembali, maka kita juga harus menghormati karyanya dalam hidup orang lain, di mana dia juga melahirkan kembali orang lain. Ya, dan dalam kaitan dengan kasih persaudaraan, artinya apa? Karena kita semua telah dilahirkan kembali oleh Allah yang sama, oleh Roh Kudus yang sama, maka tidak ada dasar untuk kita membeda-bedakan seorang terhadap yang lain. Tidak ada dasar untuk merendahkan orang lain. Tidak ada dasar untuk menjauhkan diri dari saudara seiman. Kita semua lahir dalam keluarga yang sama dan memiliki Bapa rohani yang sama. Jikalau Allah tidak ragu di dalam melahirkan mereka, saudara-saudara kita, bagaimana mungkin kita ragu untuk mengasihi mereka? Karena itu maka kesadaran bahwa kita dilahirkan oleh Allah membuat kita juga mau mengasihi orang lain yang sama-sama dilahirkan oleh Allah. Ya, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini adalah apa yang dipakai untuk melahirkan kita kembali. Di dalam kelahiran pertama atau kelahiran jasmani, apa yang dipakai? Sehingga saudara bisa dilahirkan. Tadi kan kita sudah lihat ayat ya, bahwa kita itu waktu dalam kelahiran jasmani itu atas keinginan seorang laki-laki. Nah, kalau memang kita dilahirkan atas keinginan seorang laki-laki dan itu berbicara soal benih, maka sebenarnya yang dimaksudkan dengan benih yang fana itu adalah sperma dari ayah kita. Yang nanti ketemu dengan sel telur dari ibu kita, lalu akhirnya terjadi kehamilan dan kita dilahirkan. Jadi untuk proses kelahiran itu ada benihnya. Kelahiran jasmani, benihnya adalah sperma ayah kita. Tapi bagaimana dengan kelahiran kembali? Dilahirkan kembali itu benihnya apa? Ya. Nah, saudara lihat 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali dari benih firman Allah. Oh, kalau begitu, dalam kelahiran jasmani benihnya sperma ayah kita. Tapi kelahiran kembali itu benihnya firman Allah. Maka firman Allah lah adalah alat yang dipakai Roh Kudus untuk melahirkan kita kembali secara rohani. Ya, lihat Yakobus 1 ayat 18. Atas kehendaknya sendiri dia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Laki-laki dikaitkan dengan firman. Nah, kalau begitu kita bisa lihat firman itu bukan sembarang kata-kata. Melainkan benih ilahi yang memiliki kuasa, yang menembus hati, dan akhirnya melahirkan kita kembali. Sama seperti benih jasmani, menghasilkan kehidupan jasmani, begitulah benih firman itu menghasilkan kehidupan rohani. Tanpa sperma seorang laki-laki tidak mungkin ada kelahiran jasmani. Kecuali dalam kasus Yesus, kan lain ceritanya. Tanpa firman Allah, maka tidak mungkin ada kelahiran baru. Oleh karena itu, pemberitaan firman itu menjadi sangat penting. Sebab melalui firman itulah Roh Kudus bekerja dan menanamkan kehidupan baru dalam hati orang-orang pilihan. Tapi bagaimana kelahiran kembali bisa dikerjakan oleh firman? Padahal
Karena kelahiran kembali lah seorang bisa merespon firman kan. Kelihatannya bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Itu merupakan kesatuan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Firman Allah itu alat dan Roh Kudus itu pelaku utamanya. Saya mungkin kasih bayangan begini ya. Coba saudara bayangkan ya. Firman itu seperti benih. Hati manusia itu seperti tanah. Namun hati manusia itu tanah mati. Tanah tandus, tanah keras, tanah kering. Nah, Roh Kudus itu seperti air. Dan kuasa penciptaan untuk mengubah tanah mati itu menjadi hidup, menjadi subur. Sehingga benih firman itu bisa bertumbuh dan berbuah. Ya. John Piper itu bilang begini. Firman adalah alat Roh Kudus. Tanpa firman tidak ada kelahiran baru. Tapi tanpa roh, firman tidak akan berkuasa. Perhatikan kalimat ini penting sekali. Firman adalah alat Roh Kudus. Tanpa firman tidak ada kelahiran baru. Tanpa roh, firman tidak akan berkuasa. Jadi, firman Allah adalah alat kelahiran kembali. Karena firman selalu menyertai karya Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah yang dalam tanda petik mengaktifkan firman itu dalam hati manusia. Yang membuatnya dia lahir baru. Kelahiran kembali mendahului respon iman. Tapi tidak pernah terjadi tanpa firman yang diberitakan. Karena itu saudara, hargailah firman Tuhan sebagai alat utama yang Tuhan Allah pakai, yang Roh Kudus pakai untuk membuat atau mendatangkan kelahiran atau hidup baru bagi saudara. Jangan malas mendengar firman. Jangan bosan mendengar firman. Sebaliknya jadikan firman itu sebagai makanan rohani harian kita. Jika kita rindu melihat orang lain lahir baru, anak kita, pasangan kita, teman kita, maka kita itu pekerjaan Roh Kudus, tapi bagian kita adalah beritakan firman Tuhan saja. Sebab benih firman Tuhan itulah yang akan dipakai oleh Roh Kudus untuk menumbuhkan hidup baru. Nah, bagaimana kita menerapkan ini dalam hubungan dengan kasih persaudaraan? Karena kita semua dilahirkan oleh firman yang sama, maka nilai dasar hidup kita pun sama sebenarnya. Yakni nilai-nilai firman Tuhan. Firman itu penuh kasih. Maka orang yang lahir dari firman pun harus mencerminkan kasih. Orang yang terus memberi ruang bagi firman dalam hidupnya akan semakin mampu mengasihi orang yang benar, dengan kasih yang dewasa. Sebaliknya kalau kita kering firman, maka kasih kita juga akan menjadi kering. Karena itu rajinlah isi diri dengan firman. Karena firman itulah yang memampukan saudara mengasihi orang. Kita ini di sekitar kita ini banyak orang menjengkelkan, bukan? Banyak orang yang suka menyakiti, bukan? Banyak orang yang suka mengecewakan, bukan? Banyak orang yang suka tipu-tipu kita, bukan? Dan kita bisa merasa bahwa kita dihianati oleh orang-orang, kan? Bahkan saudara-saudara seiman, sehingga kadang-kadang kita sangat sukar untuk mengasihi mereka. Nah terus bagaimana supaya kita bisa tetap mengasihi mereka? Isi diri dengan firman. Karena firman itulah yang mampu membuat saudara mengasihi dengan kasih yang tidak pura-pura, yang membuat saudara tidak pakai topeng dalam mengasihi, yang membuat saudara bisa mengampuni, yang bisa membuat saudara lego hati. Minggu lalu waktu acara pertanyaan ada yang bertanya ya, bahwa bagaimana caranya kalau harga diri kita diinjak-injak. Ya harus mengampuni karena walaupun itu berat, tapi ingatlah bahwa Yesus pun harga dirinya lebih tinggi dari harga diri kita. Dan dia diinjak-injak lebih daripada kita diinjak-injak. Ya. Nah, kadang kita mengalami begitu, tapi kalau firman terus terisi, saudara akan dimampukan untuk mengasihi dan mengampuni orang. Sekarang yang keempat, yang terakhir. Apa sifat dari benih yang dipakai? Benih di sini kan firman untuk melahirkan kita kembali. Benihnya kan firman. Dan katakan apa sifat dari firman itu? Nah ini Petrus jelaskan di ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, ya oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ini berarti benih firman Tuhan itu bersifat hidup dan bersifat kekal. Ini dikontraskan dengan benih kelahiran jasmani yang yaitu sperma dari ayah kita yang dapat rusak dan mati. Lihat di ayat 23 itu ada kata-kata dari benih yang fana.
Itulah benih jasmani. Tapi firman Tuhan, benih rohani, itu hidup dan kekal. Nah sekarang saya bahas satu-satu. Pertama, benih itu hidup. Firman Allah itu disebut benih hidup. Kenapa? Karena dia bukan sekedar teks mati atau informasi kaku, bukan. Dia memiliki kuasa ilahi yang aktif, yang bekerja secara dinamis di dalam hati orang. Dan dia menghidupkan yang mati secara rohani menjadi sarana kelahiran baru yang dikerjakan Roh Kudus. Maka firman itu kuat. Ibrani 4 ayat 12 bilang, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Semua ini menunjukkan bahwa firman itu bukan hanya ada, tapi aktif, menembus, mengubah, menghidupkan. Kelahiran jasmani berasal dari benih fana, yang hanya bisa menghasilkan hidup fisik yang sementara. Tapi kelahiran rohani berasal dari firman Allah yang hidup, yang memberikan kehidupan rohani yang sejati. Jadi firman bukan hanya memberitahu tentang hidup, tapi juga menyalurkan hidup melalui kuasa Roh Kudus. Jika firman itu hidup, maka setiap kali saudara membuka Alkitab dan membacanya, saudara sedang berhadapan dengan sesuatu yang hidup dan berkuasa. Maka jangan baca Alkitab seperti baca buku sejarah mati. Baca dengan hati yang terbuka, karena firman bisa menembus hati, bisa menginsafkan, bisa menguatkan, bisa menghidupkan jiwa yang lagi gundah gulana, lesu, dan galau. Nah, periksa diri kita. Apakah saya mengalami perubahan nyata saat saya mendengar firman? Atau saya tetap keras dan tidak bergeming? Ya. Sifat kedua yaitu firman itu kekal. Dia tidak berubah, dia tidak akan lenyap dan berlaku untuk selama-lamanya. Dia berasal dari Allah yang kekal dan karena itu bersifat tetap, stabil. Tidak dipengaruhi oleh zaman atau oleh manusia. Dan itu ditegaskan di dalam ayat berikutnya. Ayat 24, 25. Semua yang hidup adalah seperti rumput. Dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput jadi kering, bunga gugur. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Nah ini menekankan kontras antara kefanaan manusia dengan keabadian firman. Karena firman itu kekal, maka ini kan begini ya. Firman itu kan benih yang melahirkan kita. Ternyata firman itu kekal. Kalau firman itu kekal, maka kelahiran baru yang dihasilkannya juga sifatnya kekal, bukan sementara. Karen Jobs berkata, kontras antara rumput yang layu dan firman yang kekal menegaskan bahwa hidup yang dihasilkan oleh firman adalah hidup abadi, bukan sementara. Ini bisa menjadi dasar ajaran kita bahwa keselamatan yang kita terima itu memang tidak bisa hilang. Karena kalau hidup itu ternyata bisa mati, bisa hilang hidup kita, berarti benihnya itu bukan benih yang kekal. Kalau benihnya kekal, maka hidup yang dihasilkan itu juga kekal. Yang namanya kekal tidak bisa hilang, tidak bisa lenyap. Kalau begitu kita pasti akan mendapatkan hidup yang kekal. Orang yang dilahirkan kembali oleh firman tidak hanya terima hidup baru untuk sekarang, tapi juga hidup yang tidak binasa. Kalau kita kembali mundur ke ayat 4 dari surat Petrus, dia bilang kita itu menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, saudara lihat warisan kita itu ada di surga, tidak dapat binasa. Nah, kalau warisannya tidak dapat binasa, kitanya yang binasa. Bagaimana kita bisa terima warisan yang tidak binasa? Adanya warisan yang tidak binasa itu mengindikasikan bahwa sebenarnya kita juga yang sudah dilahirkan kembali juga tidak bisa binasa lagi. Kita berdosa, kita bisa dihajar oleh Tuhan. Kita berbuat salah, kita bisa ditegur oleh Tuhan. Bahkan kalau nakal dan keras kepala, Tuhan bisa berikan hajaran yang berat buat kita sampai kita bertobat. Tapi membinasakan kita dengan melemparkan kita ke neraka sudah tidak bisa. Kenapa? Karena kita ini sudah dilahirkan kembali. Benihnya benih kekal. Maka hidup yang dihasilkan juga hidup yang kekal. Nah, kalau begitu di sini kita bertemu dengan firman yang kekal. Di dunia ini terus berubah. Hanya firman Tuhan yang tetap kokoh, yang tidak pernah usang. Biarpun bumi akan berlalu, biarpun bulan tak bercahaya lagi,
apalagi itu ya, atau lagu yang biasa Om Eli nyanyi itu ya, takkan beranjak, tak akan bergoyang, demikianlah firman Tuhan, ya kan? Nah, dunia terus berubah, firman Tuhan tidak berubah. Maka dasarkan hidup kita pada firman dan bukan pada tren dunia, bukan pada perasaan, bukan pada opini publik. Firman kekal menghasilkan hidup rohani yang kekal. Maka orang yang lahir baru tidak akan binasa. Dan ketika menghadapi pergumulan, ketakutan, bahkan ancaman maut sekalipun, ingat janji firman Tuhan yang kekal tidak akan gagal. Jadi, saudara-saudara, ada dua sifat dari firman Allah yang menegaskan bahwa firman hidup menunjukkan kuasa aktif untuk menghidupkan kita. Tapi firman kekal menunjukkan bahwa kehidupan rohani yang dihasilkan itu kekal. Dengan kata lain, firman Allah itu sumber kehidupan baru yang tidak binasa, yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu atau maut, dan berasal dari Allah sendiri. Coba saudara lihat tabel ini. Tabel ini ada jenis benih, lalu ada sifatnya, dan ada hasilnya. Jenis benih fana itu sperma ayah kita. Sifatnya dapat rusak dan binasa. Hasilnya hidup sementara atau hidup jasmani. Tapi benih yang tidak fana itu firman. Sifatnya hidup, tidak rusak dan kekal. Hasilnya hidup rohani yang kekal. Nah, kalau kita bawa di dalam hubungan dengan kasih persaudaraan, karena kita dilahirkan dari benih yang kekal, maka kasih kita kepada saudara seiman pun tidak boleh bersifat semusim, yang hanya cocok, nyaman saat nyaman saja. Kalau hari ini saya mengasihi saudara, besok saya benci saudara, artinya kasih saya kepada saudara itu hanya semusim. Begitu saya menguntungkan saudara, saudara sayang sama saya. Begitu sudah tidak menguntungkan lagi, saudara tidak sayang lagi. Nah, itu artinya kasihnya semusim. Ingat, benih yang melahirkan saya itu benih kekal. Benih yang melahirkan kamu itu adalah benih yang kekal. Kalau yang di sini ada kekal, di sana ada kekal, maka kasih kita juga, ya dalam tanda petik, mestinya kekal. Maka kasih kita tuh kekal itu tidak gampang hilang, hanya karena tersinggung kasihnya hilang. Ya, hanya karena salah paham, kasihnya hilang. Hanya karena kesalahan dikit kasihnya hilang. Itu kan yang sering terjadi. Tapi kalau kekal, benih itu kekal. Yang di sini kekal, yang di sana kekal. Maka yang di sini dan sana pasti hidup saling mengasihi dengan kasih yang tidak hanya semusim. Kasih itu akan bertahan biarpun ada banyak hal yang merongrong kasih kita. Ya, karena itu ini menjadi tantangan bagi kita untuk mengasihi bukan berdasarkan suasana hati, tapi berdasarkan identitas kita sebagai orang-orang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Kudus melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Amin.